Dikasih aja minyak paket itu saya tak mau lah. Ya, saya tak nak. Karena minyak paket itu tak ada bersih. Minyak paket itu serupa air lah, guys. Saya dikasih aja saya tak mau. Santoy betul, memang tak punya adab dah, numpang tak tahu terima kasih lagi. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Malu geng, malu, sungguh malu dan memalukan. Lagi-lagi warga Konoha geng, entah ini pendatang asing tanpa izin ataupun punya permit ya. Malaysia ini udah baik sangat loh geng. Tengok di Jakarta sana, banyak orang yang berebut pekerjaan. Malaysia itu udah bagi peluang pekerjaan kepada kita orang Indonesia, yang sepatutnya kita ini ada adab, ada hormat lah kepada Malaysia. Karena dengan adanya Malaysia, kita boleh mencari makan, boleh mencukupi keluarga, boleh menafkahi keluarga, dan lain-lainnya. Ini wanita satu ini memang tak punya adab geng. Dah nak numpang dekat Malaysia, kerja di Malaysia, lagi-lagi hina minyak paket ataupun minyak subsidinya Malaysia. Nasib baik ada orang Indonesia yang bagi nasihat. Kita tengok dulu video ini, memang kantoi. Dikasih aja minyak paket itu saya tak mau lah. Ya, saya tak nak. Karena minyak paket itu tak ada bersih. Lagi satu ya, saya bagi paham sama rakyat Indonesia, baik Bangladesh, baik Myanmar, Nepal itu ya. Minyak paket itu serupa air lah, guys. Saya dikasih aja saya tak mau sebenarnya, guys. Gila. Ya, kalau saya beli minyak itu, guys, kalau enggak yang 5 kilo tuh, yang 3 kilo. Kalau enggak ada yang 3 kilo tuh, saya beli yang 1 kilo tuh, guys. Yang 1 kilo tuh 7 ringgit, guys. 7 ringgit lebih lah. Ya, kalau di Simpang Renggan, guys, yang 1 kilo itu, guys, dia baru 6 ringgit 90 sen, guys. Kalau di sini dia 8 ringgit 7 ringgit, guys. Tapi saya walaupun mahal minyak, walaupun mahal di dalam botol itu ya saya beli. Karena minyak paket sama minyak botol tuh, guys, lagi bersih minyak dalam botol ketimbang paket tuh, guys. Malu kalau saya. Dalam paket tuh, guys, kalau kita goreng telur ke, goreng ayam ke, goreng tempe, dia hangus, guys. Wow. Lagi dia susah panas kalau yang paket tuh, guys. Dia serupa air, guys. Saya dikasih aja saya tak mau. Kemarin itu saya pergi di kedai roncet, guys. Saya tanya itu nyonya ada tak minyak botol kecil yang 1 kilo? Dia cakap tokinya nggak ada yang botolan. Ada paket itu, amoy belilah. Sama juga katanya. Tapi saya terpaksa beli karena minyak saya di sini sudah habis, guys. Kenapa sih orang yang cari minyak paket? Karena minyak paket itu murah ya. Terjamin, terjangkau duitnya ya. Belilah minyak 5 kilo ke 2 kilo, 3 kilo tuh boleh belilah. Baru 12 ringgit aja tak mau beli. Beli yang 5 kilo tuh baru 28 ringgit saja pun tak boleh beli ya. Beli yang minyak paket hari-hari jadi gaduh. Bagilah orang Malaysia yang makan itu minyak paket itu. Kita sebagai pendatang itu nggak usah beli minyak yang ada subsidi gitu. Macam Oke guys, kena paham tadi makcik udah cakap orang Indonesia jangan beli minyak paket. Kena beli minyak botol yang 1 kg ataupun yang 5 kg. Yang 1 kg baru 7 ringgit. Berapa tadi? 80 sen. Kalau yang 5 kg itu baru berapa tadi dibilang? 12 ringgit, 13 ringgit. Minyak paket tuh hanya untuk warga negara. Paham makcik tadi bilang apa? Jangan beli minyak paket. Untuk pendatang tuh beli minyak botol. Tapi makcik saya nak tanya,
Apa beza minyak paket dengan minyak botol? Ketika kita panaskan, masukkan dalam kuali dan kita centak, panaskan, apa perbedaannya? Berapa lama untuk memanaskan minyak paket dan berapa lama waktu yang digunakan untuk memanaskan minyak botol? Kenapa minyak paket boleh menggosongkan ayam? Lalu minyak botol tak boleh menggosongkan? Saya tanya makcik, saya tanya ya. Terus kenapa boleh lambat panas minyak paket dan minyak botol ini? Ada apa sebenarnya dalam minyak paket ini boleh melambatkan untuk memanaskan minyak tersebut dan boleh menggosongkan ayam? Saya rasa minyak botol tak boleh menggosongkan ayam, hanya minyak paket saja boleh menggosongkan ayam. Makcik bilang tadi minyak paket itu nggak bagus, minyak botol bagus. Okey. Saya tanya kepada warga Malaysia, betul ke minyak paket itu tak bagus dan minyak botol itu bagus? Yalah, setahu saya kan ada harga ada rupa. Mungkin makcik tu betul lah apa yang dia cakap kan. Minyak paket tu sebab murah dia cakap tadi. Jadi tara bagus. Tapi saya masih confused nih. Tertanya-tanya juga kalau makcik ada tengok video saya lalu ni, makcik tolong komen berapa lama waktu yang disediakan untuk memanaskan minyak paket dan minyak botol. Dan kenapa minyak paket saja yang boleh menggosongkan ayam? Cuba makcik bagi tahu. Saya tertanya-tanya makcik. Thank you makcik. Karena saya orang Indonesia, saya berhak juga lah untuk mengomentari ini karena ini sungguh memalukan. Sebab seolah-olah orang-orang Indonesia mentalitinya ini macam akak ini yang menghina minyak paket Malaysia itu. Pertanyaan yang pertama, makcik dari Konoha ini pergi ke Malaysia itu memakai dokumen resmi ataupun haram? Kalau haram, itu memang tak berhak lah untuk membeli minyak paket tersebut. Sebab minyak paket itu memang barang bersubsidi yang dibagikan dari kerajaan Malaysia untuk masyarakat-masyarakatnya, untuk mempermudah. Nah, makcik tersebut kalau warga asing tanpa izin ya, ini memang benar-benar diharamkan. Dulu saya bekerja di Malaysia, nak beli minyak paket itu pun pikir 2 kali. Harus bertanya-tanya dulu, sebab itu bukan hak saya. Itu memang haknya warga tempatan Malaysia. Kami sebagai warga asing tak berhak lah. Kalau kami beli, maknanya kami merampas hak-haknya warga tempatan Malaysia. Lepas tu saya bertanya kepada warga tempatan, boleh ke saya beli minyak paket biar boleh jimat lah, dia kata. Kalau ada permit tak apa, sila belilah, tapi ada batas lah, jangan banyak-banyak. Kalau soal kualitas ya makcik, ini macam betul-betul kantoi ini makcik nih ya. Di Malaysia dan rata-rata orang Malaysia itu minyak goreng sekali pakai sudah buang karena menjaga kesehatan. Soal kualitas menurut saya juga bagus kok, karena ketika saya memakai itu untuk menggoreng ayam, menggoreng lain-lainnya, tak seberapa lengket dan makanan yang saya goreng tak berubah, yang maknanya kualitasnya itu tak buruk. Kalau minyak paket itu buruk, ketika kita pakai untuk menggoreng itu warna aja boleh berubah. Kalau tak berubah itu bukan kualitasnya kurang bagus. Nah, apakah makcik tak mau berkaca di Konoha? Di Konoha itu minyak bukan paket saja, semuanya minyak subsidi ke semuanya ya, itu bukan satu kali pakai, karena semuanya di Konoha ini mahal, dipakai berkali-kali. Banyak yang macam itu. Kalau mungkin di kalangan orang yang menengah ke atas mungkin pakainya sekali aja, tapi kalau di kalangan menengah ke bawah itu berkali-kali dia pakai sampai warnanya hitam, bener-bener hitam. Dan itu menurut kesehatan tak boleh pakailah, tapi masih tetap pakai. Bahkan ada yang menjual minyak bekas tersebut, minyak bekas yang sudah bekas goreng ditapis lagi lalu dijual lagi. Apakah yang seperti itu lebih berkualitas daripada minyak paket Malaysia? Mohon maaf, bukan saya ini terlalu membela Malaysia, bukan. Tapi saya menceritakan fakta-fakta ketika saya berada di sana dan di kampung saya sendiri di Indonesia. Jadi harap-haraplah makcik ya,
Kalau pergi ke negara orang, pakailah adab, jaga kesopanan, hormati negara yang orang tuju. Kalau makcik memang tak puas hati dengan barang-barang yang dijual di Malaysia, tak payah beli, itu cukup lah. Tak payah cakap-cakap hina-hina macam itu. Dan semakin lama, hari ini tuh semakin memanas, geng. Tengok video ini. Apalagi pakcik tua bodoh-bodoh tuh. Kayak pagi, makan pagi, nge-grab kalian. Kalian di room kalian sana itu, kebanyakan kerja kalian itu nge-grab, tahu tak? Nge-grab kan juga halal ya. Apa yang salah? Nge-grab tuh halal. Betul. Hah? Kau kan memerlukan warga asing juga kan untuk naik dalam grab orang. Iya, memerlukan juga. Sama-sama memerlukan. Ada yang naik grab. Yang kau tunggu tuh warga asing juga naik grab engkau. Jadi jangan gebang kau. Masuk paten kau. Memang warga tempatan rata-rata punya kereta. Aku reportkan terus. Aku kasih kau terus betul-betul tak boleh cari makan. Mampus kau. Wow. Macam tu nak ajang kau. Sok-sok paten kau. Sedangkan kau aja berharap uang warga asing tahu naik grab kau tu. Lebih. Mental Astagfirullahaladzim. kau koyak aku loh. Ah, mental kau. Lain pun tak Mantap ada. betul lah, Weng. Apa? Lain aku tak ada. Kan masa depan anak kau. Kalau masa depan anak kau warga negara. Macam aku pun macam itu. Aku nggak kupikir masa depan anak aku di sini. Karena dia warga negara lagi satu. Aku dengan suami aku udah persiapkan insuran pelajaran dia. Supaya apa? Bila kau nak masuk college ataupun university, kau tak payah susah-susah pinjam PTPTN. Karena sampai kau mati kau kena bayar selagi tak habis. Ada di sini sampai beranak 5, PTPTN pun tak habis bayar lagi. Orang rasa banyak betul banyak. Ada yang mati pun tak terbayar lagi. Korang rasa? Itu kalau PTPTN ada utang tak boleh keluar negeri loh. Tahu tak apa? Dia gantung. Kecuali kau bayar cantik lah. Kalau kau bayar cantik setiap bulannya itu tak ada masalah. Makanya aku bilang sama suami aku, yang ini anak kita tengah kecil-kecil ya, sebelum sekolah dulu ya. Masih di orang sebelum tadika ya. Oke, Assalamualaikum geng. Kita tadi dah tengok sama-sama video, 2 video dan statement yang sama dikeluarkan dengan orang yang sama. Okey. Dekat sini satu aku nak cakap dengan kau. Yang bernama akaun dia ialah Alianda. Kau cakap apa? Engkau pun mengharapkan duit warga asing untuk naik Grab. Tak macam tu. Sebab apa? Warga negara pun ramai yang naik Grab untuk memudahkan kerja diorang. Untuk mengelakkan jam, untuk mengelakkan penat cari tempat parking, sampai je masuk terus tempat kerja. Jadi tak susah-susah cari tempat parking. Itu salah satu sebab warga negara naik Grab. Tak semua warga asing naik Grab. Kau kena faham dekat situ, Alianda. Dan tak semua apa yang kau cakap tu, bangsa kau tak ada yang naik Grab. Ramai je aku tengok orang Melayu naik Grab, India naik Grab, Cina naik Grab. Tak ada masalah pun. Tak semua warga asing. Warga asing boleh kira lah berapalah. Faham? Kau keluarkan statement tu macam seolah-olah yang naik Grab ni semua warga asing. Tak macam tu, Alianda. Research dulu. Faham? Ramai warga tempatan naik Grab. Apalagi yang dah tua-tua tu, anak dia orderkan, pergi ke rumah anak dia ataupun pergi untuk pasar raya. Kau ni dah lagi satu pasal PTPTN. Tak semua sampai mati tak mampu nak bayar PTPTN. Faham? Ada yang kerja beberapa tahun dah habis bayar PTPTN. Dan PTPTN tu, aduh, kau kalau tak tahu pasal PTPTN dalam Malaysia ni, kau tak payah bercakap. Wah. Kau tak payah bercakap. Jangan kau mengajarkan kepada orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh tu au je. Cubalah bagi nasihat ataupun bagi pengajaran tu benda-benda yang memang kau dah dapat fakta dia. Kau sedap sangat hina-hina warga tempatan, siap nak tutup periuk nasi orang tempatan, kan? Kalau kau cakap orang tempatan sibuk dengan kau punya perniagaan, tak. Engkau sendiri yang menunjukkan perniagaan kau. Engkau sendiri yang sombong dan angkuh dengan perniagaan kau. Kau sendiri yang mengaku rumah kau dekat kampung tu 1 juta ringgit Malaysia. Orang tu hanya bertanya dari mana duit tu. Bukan sibuk dengan kau punya harta, tak. Tapi
tapi engkau siap nak tutup periuk nasi orang tempatan lagi. Sedangkan kau warga asing. Kenapa? Sebab banyak yang sokong kau Ada yang sokong kau. Orang tempatan pun ada yang sokong statement-statement kau ke? Banyak sangat statement kau ni yang banyak menghina Sebelum ni kau cakap badan beruniform banyak makan rasuah. Video tu pun dah ada aku up. Dan ada juga ekon lain yang up video kau. Dan statement dari kau punya kawan-kawan tu. Orang yang pension ni banyak kena stroke disebabkan banyak makan rasuah. Tak cukup lagi dekat situ. Kau punya suami pun ikut sekali mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya dikeluarkan dalam live room, yang di mana room itu pun ramai perempuan, menghina bahagian sensitivity perempuan. Tak cukup lagi dekat situ kau hina Grab. Tak cukup lagi dekat situ kau sibuk pasal PTPTN. Kau cakap orang yang pinjam PTPTN tu sampai mati pun tak mampu nak bayar. Siapa? Siapa yang dah mati tak mampu bayar PTPTN? Jadi tolonglah untuk yang bawa Grab atau untuk yang bawa Grab khususnya tolong komen betul ke ramai warga asing yang naik dalam Grab tu. Ataupun ada juga warga tempatan. Tolong komen, geng. Thank you. Sabar Kak, sabar. Untuk menghadapi orang yang bodoh, kita harus lebih bodoh daripada orang tersebut. Tinggal kalian nak lebih bodoh dari orang tersebut ataupun kita alangkah baiknya senyap aja. Saya tahu tujuan Aka ini untuk memberikan nasihat, karena orang Indonesia banyak yang menghina, yang buat hal-hal macam itu, banyak yang sombong lah ya. Pada intinya kita tak payahlah buat macam itu. Sungguh memalukan, geng. Seakan-akan di Indonesia ini nggak ada Grab ya. Dan kalau dikatakan orang Malaysia itu kurang naik Grab, ya memang orang Malaysia itu rata-rata mempunyai mobil, mempunyai kereta. Bahkan satu rumah ada yang mempunyai lebih dari 2-3 kereta. Itu pun dianggap biasa, bukan kaya. Kalau di Indonesia, di Konoha, mempunyai kereta 2 aja itu sudah dianggap kaya. Jangankan 2, 1 aja itu sudah dianggap kaya di Indonesia. Tapi di Malaysia itu udah hal biasa. Karena di Malaysia itu macam mana ya? Kenapa di sana boleh membeli kereta? Sebab di sana harga-harga kereta ataupun sebenarnya harga kereta itu lebih kurang aja lah dekat Indonesia, dia lebih murah Malaysia. Akan tetapi di Malaysia itu lebih mudah untuk mencari rezeki, untuk mencari uang. Maka dari itu orang sana itu lebih memerlukan mobil ataupun kereta, sebab agar tak menghambat aktivitasnya dia orang. Nah ini untuk penutupan ya, ini ada salah satu wanita yang dulunya juga pernah menghina Malaysia, yang namanya Aina Harahap. Saya rasa orang semua juga tahu lah siapa Aina Harahap tersebut. Kini dia orang itu mengeluh menjadi Grab di Indonesia. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore kota Medan. Aku minta tolong kali lah sama masyarakat kota Medan khususnya yang menggunakan aplikasi taksi online. Nggak ngerti aku apa yang ada di dalam benak dan pikiran kalian, dan entah apa salah dan dosaku. Jadi tadi aku dapatlah orderan kan, titik penjemputan dari salah satu alamat dengan tujuan ke alamat sekitar daerah Kapten Sumarsono sana. Oke, dibuatnya di situ ya layanan car biasa gitu, bukan Excel atau bukan luxury gitu. Pokoknya dia layanannya maksimal 4 orang. Sampailah tuh aku ke titik tujuan. Ku tengok dari jarak kejauhan, kok rame kali, macam orang mau demo ya kan. Apa-apa dipikir orang ini aku Nikita Mirzani yang udah tobat gitulah kan. Udah nyampe aku. Ku tanya lagi nih ku buka kaca. Bu, yang pesan aplikasi Tetet itu tadi. Iya kak. Berapa orang yang mau naik bu? 6 orang kak. Tadi pesan layanan apa bu? Oh bentar ya kak, ku telepon dulu orang yang pesan. Oh ternyata lain yang naik, lain yang punya aplikasi. Pendek ceritanya, tang ting telepon lah ya kan. Jadi di telepon aku bicara langsung lah sama yang punya aplikasi tadi. Aku tanya baik-baik.
Ibu tadi pesan layanannya layanan apa ya? Yang biasa aja Kak. Ibu maaf, kalau layanan yang biasa itu dia maksimal 4 orang. Ini kan ibu lebih, ibu harus pesannya yang XL atau luxury gitulah. Pokoknya yang lebih dari 4 orang Bu. Terus dijawabnya, oh nggak tahu kami tadi Kak. Jadi kalau misalnya kakak bawa aja semuanya nanti ku tambahi bisa. Langsung ku bilang lah, ya nggak bisa lah Bu, ibu aja bayarnya langsung dari aplikasi. Oh gitu ya Kak, jadi kakak nggak mau? Enggak Bu, maaf ya Bu. Terus diambil lah mungkin sama lakinya itu ya kan. Diambil lah gitu. Kak, nggak mau ya Kak bawa semuanya? Enggak lah Pak, nanti saya kena tegur dengan aplikator Pak, ada suspennya, aku bilang gitu. Oh yaudahlah Kak, kalau gitu bawa yang 4 orang aja yang penting. Pendek ceritanya aku bawa lah ini tadi ya kan, aku bawa lah. Nggak ada aku berkata-kata, kalaupun aku berkata-kata sama 4 orang keluarganya yang dititipkan sama aku, bercanda-candanya kami ya kan. Dibilang cantik kali drivernya, Darmatiki memang iya sih gitu. Udah sampai ke titik tujuan, kalian pikir masuk notif. Akun Anda sementara waktu diberhentikan karena ada laporan dari pelanggan Anda berbicara tidak sopan. Apa cerita? Ya kan? Dah. Turunlah dulu orang-orang ini. Terus kebetulan yang punya aplikasi ada di depan pintu. Aku bilang, Bapak maaf, aku buka kaca ya kan Bapak maaf, Bapak yang punya aplikasi. Iya, Bapak ada lapor ya Pak ke aplikator. Aku bilang gitu. Terus dia enggak, langsung masuk ke dalam. Cobalah kalian kutanya ya di mana letak salah dan dosaku? Iya kan? Waktu dia tanya sama aku, kakak nggak mau bawa? Enggak Pak, maaf ya. Enggak Bu, maaf. Ya udahlah kalau kayak gitu, naikkan aja yang 4. Yang pentingnya aja ku bawa. Udah, nanti ditambahi. Enggak lah Pak, enggak lah Bu. Nanti ketahuan aplikasi nggak enak. Saya kena suspend. Itulah bahasaku, nggak lebih dan nggak kurang. Jadi kenapa lah kau laporkan aku ke aplikator? Gini ya, kalau sampai ini ke kau, semoga kau sadar, kau dengar baik-baik ini ya. Jangan kau terlalu anggap sepele dengan driver taksi online. Perbuatan kau ini sudah merugikan aku. Untunglah aku taksol ini iseng-iseng berhadiah alias gabut. Mau disuspend pun 7 hari 7 malam gak ngefek. Paham? Coba ini terjadi sama yang lain. Yang dia anaknya, rumah sewanya mungkin, kreditnya mungkin, berharap dari aplikasi itu. Kok putus rezeki orang hanya gara-gara driver tidak mengikuti kemauan kamu, yang mana kau yang sudah melanggar kode etik aplikator taksi online. Lucu kau lah, kalau kau nggak ada duit ya untuk membayar kalau dia layanan yang mahal, kau naikkan angkot saudara kau sayang. Jangan kau tipu aplikator, kau susahkan driver. Ya, apa yang kau sombongkan? Tahu lo aku keadaan kau. Ya, jadi sampai di sini ini pembelajarannya untuk semua masyarakat Kota Medan khususnya, dan dimanapun lah orang-orang yang sebagai pengguna jasa taksi online. Jangan kita jahat dengan driver-driver taksi online ataupun ojek online. Ya, kau yang melanggar kode etik, tapi kau buat laporan palsu sehingga kau mematikan langkah dan rezeki orang. Pesannya, jangan, tolong pakai hati nurani kita sayang. Kalau kita nggak sanggup membayar yang mahal, kita naikkan saudara kita angkutan umum. Ya, jangan gara-gara kau tidak puas, orang nggak melakukan apa-apa, tapi kau buat laporan palsu sehingga berdampak buruk bagi driver taksi online ataupun ojek online. Sampai di sini, semoga pesan saya ini pesan yang bermoral dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya bilang, kau yang tidak sanggup membayar mahal,
Tapi kau buat laporan palsu sehingga kau mematikan rezeki orang. Itu nggak boleh. Ikut peraturan. Kalau kau muatannya lebih dari 4 orang, maka harus kau pesan layanan yang besar. Kalau kau nggak mampu membayarnya mahal, maka kau pakai angkutan umum. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Macam mana dengan tanggapan korang dengan video-video barusan tersebut? Mohon maaf ya, bukan saya untuk membuat pergaduan-pergaduan, bukan. Tapi saya meng-up video ini biar viral lagi, biar orang-orang yang mau Indonesia, yang mau pergi ke Malaysia, biar lebih beradab lagi. Bukan semena-mena. Dulu masuk ke Malaysia sebagai kuli, sebagai pekerja. Setelah bercinta dengan orang sana, merasakan kemewahan, lalu menjatuhkan, bahkan sampai menghina. Dan yang dihina ini bukan orang Melayu saja, kerajaan Malaysia pun dihina. Macam video yang awal tadi, subsidi itu dari kerajaan, sama aja itu mencoreng nama baik kerajaan Malaysia. Di mana otak kalian? Kalian itu di sana ngapain? Tengok juga di Indonesia macam mana yang diceritakan oleh Ain Harahap. Saya tak payah ulang lagi cerita, tapi korang sudah boleh pikir sendiri ya. Saya tunggu komen korang di video ini. Nanti kita boleh ulas lagi di video yang selanjutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.